Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim wa ala abdihil masihil ma'ud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, fa'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Para pendengar Pelita Ilahi yang dianugerahi kasih sayang Ilahi, jumpa lagi. Kali ini kita akan berbicara berkenaan dengan seputar zakat. Sebagai orang Islam, kita percaya kepada rukun Islam yang 5 perkara. Dan zakat adalah rukun Islam yang ketiga dari rukun Islam yang kelima. Diriwayatkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. An Ibni Umar qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buniyal Islamu ala khamsin syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wal haji saumi ramadana muttafaqun alaihi. Artinya adalah Islam didasarkan kepada 5 perkara. Pertama, menyaksikan bahwa tidak ada yang patut disembah selain daripada Allah dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hambanya dan rasulnya. Yang kedua, mendirikan sholat. Yang ketiga, membayar zakat. Yang keempat, naik haji. Dan yang kelima, puasa di bulan Ramadan. Hadis Bukhari dan Muslim. Para pendengar Pelita Ilahi yang dianugerahi kasih sayang Ilahi, ada macam-macam pengeluaran harta dalam jalan Allah Ta'ala. Hazrat Khalifatul Masih Sani radhiyallahu anhu, Hazrat Mirza Basiruddin Mahmud Ahmad radhiyallahu anhu bersabda, di dalam Al-Quran Karim diterangkan bermacam-macam pengeluaran harta. Satu adalah zakat wajib. Kedua, sedekah sunat. Diserahkan kepada keputusan takwa hati seseorang. Dan ini ada 2 macam. Satu, untuk orang yang meminta lantaran butuh pertolongan. Dan 2, untuk orang yang tidak menyatakan kebutuhannya. Dan ini juga terbagi 2 pula. Satu, yang tidak menyatakan kebutuhannya. Dan yang kedua adalah yang tidak bisa menyatakan kebutuhannya. Kemudian macam-macam pengeluaran yang ketiga adalah
pengeluaran untuk kepentingan kaum. Dan yang keempat, untuk bersyukur kepada Tuhan. Yang kelima adalah fidyah, yaitu membayar tebusan. Yang keenam adalah kafarah, yaitu denda. Yang ketujuh adalah bantuan dan sokongan sosial. Dan yang kedelapan adalah hak jasa atau upah. Kesembilan adalah pertolongan. Dan yang terakhir ke-10 adalah hadiah, yaitu pemberian. Terhadap ke-10 macam pengeluaran ini, Al-Quran memberikan keterangan bahwa jika seseorang tidak mengamalkan salah satu saja daripadanya, padahal keadaannya menghendakinya atau dia mampu, maka ia tidak akan bisa mengamalkan ayat ini dan dapat juga melemahkan ketakwaannya. Yakni firman Allah Subhanahu wa taala, wa mimma rajaqnahum yunfiqun. Nah, ini surah Al-Baqarah. Dengan tidak memperhatikan ini, banyak sekali orang-orang di dunia ini terhalang dari pahala-pahala yang bernilai tinggi. Ini bisa dilihat dalam tafsir Kabir, surah Al-Baqarah, surah kedua ayat yang keempat. Para pendengar pelita ilahi yang dianugerahi kasih sayang ilahi. Selanjutnya adalah makna kata zakat. Kata zakat berasal dari kata zaka yajaku jukuan. Apabila kita katakan zakat syai'u, artinya adalah sesuatu itu telah bertumbuh dan menjadi banyak. Sedangkan zakar rojulu artinya adalah salaha wa tanna'ama wa kana fi hisbin, yakni seseorang itu telah baik keadaannya, telah subur dan telah senang. Lalu zakatil ardu artinya adalah bumi atau tanah telah menjadi subur. Dan ada juga kata zakahullahu artinya Allah Ta'ala telah menumbuhkannya. Dan juga tahharahu telah mensucikannya. Zaka fulanun malahu adda'anahu. Zakatahu artinya si fulan telah membayarkan zakat hartanya. Dan zakanab sahu madahahu artinya dia telah membikin dirinya patut dipuji. Dan juga tazakka artinya adalah tasaddaqo, dia telah bersedekah. Sedangkan arti az-zakatu artinya sab'watu syai'i, yakni sesuatu yang tinggi mutunya. Dan juga artinya ta'atuhullahi, patuh kepada Allah. Dan berarti juga ma'ahrajatahu min malika litutakhirahu bihi, yakni harta yang engkau bayarkan sebagai zakat supaya harta yang lain menjadi suci bersih. Itulah makna zakat. Ada juga dikatakan waqila summiyatis sadaqah bizakati li'annaha tazidu bil mali alladhi tuhraju minhu wa tuwaffirahu wa taqihi
minal afati. Artinya, sedekah dinamakan zakat karena ia menambah berkah kepada harta yang dikeluarkan zakatnya, menambahnya dan memeliharakannya dari mara bahaya. Arti makna kata zakat ini bisa juga kita lihat di dalam tafsir Kabir surah Al-Baqarah surah 2 ayat 44. Para pendengar pelita ilahi yang dianugerahi kasih sayang ilahi. Selanjutnya adalah apakah zakat itu? Hazrat Masih Maud, pendiri Ahmadiyah, bersabda, yukhaju minal umurai wa yuraddu ilal fuqara'i. Zakat itu diambil dari orang-orang yang berada dan kemudian diberikan kepada fakir miskin. Dalam hal ini, terdapat ajaran yang paling bermutu tentang rasa santun. Ini perlu agar dilaksanakan oleh orang-orang yang berada. Rasa santun manusia itu sendiri mendorong supaya menolong orang yang tidak mampu. Tapi saya lihat sekarang orang tidak memperdulikan lagi tetangganya yang menderita kelaparan asal dia hidup senang. Saya tidak bisa menahan sesuatu yang telah dibisikkan ke dalam hati saya. Rasa kasih santun adalah mutiara yang sangat berharga dalam hati manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman di dalam surah Ali Imran yang berbunyi, "Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun." yakni kamu sekali-kali tidak akan dapat mencapai kebaikan sebelum dapat membelanjakan atau memberikan barang-barang yang kamu cintai atau senangi pada jalan Allah. Surah Ali Imran ayat yang ke-92. Banyak orang-orang menyedekahkan roti atau nasinya yang sudah basi dan bercendawan kepada orang-orang fakir atau miskin, lalu mengira bahwa dia telah menolong kepada mereka. Hal-hal yang serupa ini tidak akan diterima Tuhan dan tidak akan diganjar atau dibalasnya. Hal ini bisa kita lihat dalam Majmu'ah Fatawa Ahmadiyah jilid 1 halaman 167. Para pendengar pelita ilahi yang dianugerahi kasih sayang ilahi. Selanjutnya, pendiri Ahmadiyah telah bersabda, setengah orang membayar zakat, tapi dia tidak memperdulikan apakah zakat yang dikeluarkannya itu dari harta yang halal atau yang haram. Ingatlah, kalaulah seseorang menyembelih anjing dan ia menyebut juga Allahu Akbar waktu penyembelihannya, atau ia menyembelih seekor babi dengan cara biasa. Pertanyaannya adalah, dapatkah dagingnya menjadi halal? Jawabannya, ia akan tetap haram. Kata-kata zakat berakar dari kata tazkiyatu, yaitu mensucikan, dengan membayarkannya harta yang dikeluarkan zakatnya akan menjadi suci. Jadi orang yang berzakat mencari usaha yang halal, kemudian ia mengeluarkannya untuk jalan Allah. Setengah orang membuat kesalahan-kesalahan karena tidak mengetahui bagaimana sebenarnya harus diperbuat. Hendaknya jangan terlibat
di dalam hal-hal yang serupa ini. Ketahuilah bahwa rukun-rukun Islam gunanya untuk kelepasan dari dosa-dosa. Tapi sayang, banyak orang-orang yang karena kesalahannya sampai terombang-ambing kemana-mana. Hal ini kita bisa juga lihat dalam Majmu'ah Fatawa Ahmadiyah Jilid 3 halaman 26. Para pendengar Pelita Ilahi yang dianugerahi kasih sayang ilahi, membayar zakat merupakan bukti bahwa seseorang benar-benar mendahulukan urusan akhirat daripada urusan dunia. Hal ini sebagaimana Hadrat Khalifatul Masih Tsani radhiyallahu anhu bersabda, perkara yang ketiga yang secara khusus ditekankan oleh ajaran Islam dan dengan berulang-ulang diperingatkan oleh Al-Quran adalah bahwa kamu boleh cari uang karena Islam tidak melarangnya. Tetapi Islam tidak membenarkan menahan uang. Al-Quran mengatakan, apabila kamu mencari uang dan kamu menyimpannya untuk sementara bagi keperluan-keperluan kamu, maka jika sudah sampai simpanan itu 1 tahun lamanya, hendaknya kamu bayarkan zakatnya. Apabila seseorang itu sudah mengeluarkan zakatnya dengan teratur, maka ini adalah satu bukti bahwa dia mencari dunia untuk akhirat. Tetapi seseorang yang tidak mengeluarkan zakat, maka ini satu bukti bahwa dia mencari uang semata-mata untuk kesenangan dunia saja. Dalam hatinya tidak terdapat keinginan untuk mendapatkan keridhaan Allah Ta'ala. Jika sekiranya terdapat dalam hatinya keinginan untuk mendapatkan kasih sayang Allah Ta'ala dan mendekati ilahi, jika benar ia mencari dunia untuk agama, tentulah dia akan mengeluarkan sebagian dari hartanya untuk jalan Allah Ta'ala dan membayarkannya dengan segala kejujuran hati. Namun, kalau ia tidak membayarkan zakat, maka ini satu bukti bahwa ia hanya menurutkan setan saja, bukan menurut perintah Tuhan. Hal ini bisa kita lihat di dalam Tafsir Kabir Jilid 5 bagian pertama halaman 339. Para pendengar Pelita Ilahi yang dianugerahi kasih sayang ilahi, perintah zakat secara keseluruhan. Perintah zakat semuanya tersebut di dalam Al-Quran, dan sebagian penjelasan-penjelasannya itu di dalam hadis-hadis Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semuanya insya Allah Ta'ala akan dijelaskan pada tempatnya. Di sini hanya ingin disampaikan, cukuplah membayangkan hukum-hukum zakat secara ijmali atau keseluruhan, di mana dijelaskan hikmah-hikmahnya, yaitu khudz min amwalihim sadaqah tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Surah At-Taubah ayat 104, yang artinya adalah, ambillah daripada orang-orang mukmin yang bernaung di bawah pemerintahan Islam sedekah atau zakat. Dengan demikian, engkau yakni Nabi Muhammad SAW akan dapat membersihkan hati mereka, dan juga engkau akan dapat membersihkan harta benda mereka dari campuran harta-harta orang lain.
dan menyiapkan persediaan untuk memajukan kaum. Para pendengar Pelita Ilahi yang dianugerahi kasih sayang ilahi, di sini yang dimaksud dengan sedekah adalah zakat wajib. Kata ini selain dari arti sedekah yang biasa, juga terpakai di dalam bahasa Urdu, juga terpakai untuk banyak arti lagi, diantaranya adalah zakat yang diwajibkan. Di mana di dalam ayat ini diterangkan bahwa tanpa pemungutan yang seperti ini, harta benda seseorang tidak akan dapat bersih suci. Sebab sebelum hak orang dibayar, harta tidak akan dapat bersih dan tidak pula ketakwaan yang memiliki kekayaan menjadi sempurna. Zakat itu dipungut oleh pemerintah dan dibelanjakan melalui pemerintah. Jika tidak ada pemerintah, maka organisasi Islam dapat menerima dan mengeluarkannya sebagaimana yang dilahirkan dengan kata hudz, yakni ambillah. Hal ini bisa juga kita lihat di dalam tafsir kabir surah Al-Baqarah surah kedua ayat yang keempat. Para pendengar Pelita Ilahi yang dianugerahi kasih sayang ilahi, selanjutnya akan saya sampaikan penjelasan beberapa hal yang perlu. Ada 3. Yang pertama, sekarang di Pakistan dan di lain-lain tempat juga, di mana cabang Jemaat Ahmadiyah tersebar, sudah ada pemerintah yang berdiri dengan teratur, dan pemerintah itu memungut sejumlah besar pendapatan yang dibayarkan berupa zakat atau pajak. Walaupun namanya bukan zakat, tetapi yang lebih banyak sebagai ganti zakat. Umpamanya pajak tanah, pajak kekayaan, pajak pendapatan, dan sebagainya. Maka pada harta kekayaan yang dipungut oleh pemerintah tidak perlu dikenakan zakatnya lagi, kecuali apabila pajak yang dipungut oleh pemerintah itu kurang jumlahnya dari wajib zakat yang tertentu. Dalam hal ini, kekurangan jumlah yang diwajibkan zakatnya hendaknya dibayarkan. Hal ini akan diterangkan nanti pada hal yang terperinci pada tempatnya. Yang kedua, zakat ada 2 macamnya. Pertama, zakat yang masuk ke dalam kas negara. Kedua, zakat yang dibagi-bagikan oleh pemberi zakat secara perorangan kepada fakir miskin atau orang yang berhak. Zakat hasil tanah, perniagaan, peternakan, dan 1/5 pertambangan. Keempat macam tersebut bagaimanapun hendaknya masuk ke kas negara, supaya dengan itu macam-macam keperluan pemerintah dapat disempurnakan dan dapat pula digunakan untuk membantu orang-orang miskin. Akan tetapi harta kekayaan yang tidak dapat diatur oleh pemerintah, umpamanya harta perhiasan atau uang yang dikumpulkan dalam celengan atau tabungan, maka zakatnya boleh diberikan oleh pemberinya kepada orang-orang yang berhak menerimanya, dan dapat juga diberikan kepada perkumpulan-perkumpulan atau jemaat untuk membagi-bagikannya. Hal ini bisa kita lihat di dalam risalah Tasrihu Az-Zakah halaman 8. Lalu terhadap yang tersebut belakangan ini, pendiri Ahmadiyah Hadrat Masih Maud alaihissalam bersabda, "Saudara-saudaraku,
Sekarang adalah waktu untuk menghikmati agama dan keperluan-keperluannya. Rebutlah kesempatan ini. Nanti tidak akan ada kesempatan lagi. Hendaklah orang-orang yang akan memberikan zakatnya supaya mengirimkannya kemari. Dan hendaklah tiap-tiap orang menjauhkan dirinya dari perkara-perkara yang tidak berguna. Dan pergunakanlah uang ke sini, perlihatkanlah kebenaran hati, agar mendapat nikmat ruh suci. Karena anugerah ini disediakan untuk orang-orang yang masuk ke dalam jamaah ini. Hal ini bisa kita lihat di dalam buku Kistinu, ya, halaman 74. Lalu yang ketiga adalah perlu dipahami bahwa canda berbeda dengan zakat. Zakat berbeda, ya, dengan canda. Karena bagi seorang Islam, ibadah harta bukanlah zakat saja. Tetapi Allah Ta'ala telah membebankan juga ibadah-ibadah harta yang lain. Seperti telah diterangkan tadi, bahwa Hadrat Khalifatul Masih Tsani radhiyallahu anhu telah menerangkan, yakni menafkahkan atau membelanjakan uang harta dalam jalan Allah Ta'ala ada 10 macam. Sedang zakat beliau letakkan pada bagian pertama. Dan yang kedua adalah sedekah. Adapun iuran-iuran jemaat Ahmadiyah yang lain-lain termasuk nomor yang ketiga. Di mana beliau juga bersabda, yang ketiga adalah canda atau iuran yang digunakan untuk perjuangan agama. Perjuangan ini perlu baik berupa perjuangan dengan pedang, dengan pena, maupun dengan buku-buku. Zakat dan sedekah diberikan kepada fakir miskin. Dengan zakat dan sedekah ini, buku-buku tidak dapat dicetak dan tidak pula dapat diberikan untuk perongkosan para mubalik. Hal ini bisa dilihat di dalam buku Malaikatullah halaman 62. Para pendengar pelita ilahi yang dianugerahi kasih sayang ilahi. Demikian pula, jika seseorang menolong salah seorang saudaranya untuk perjuangan atau menghikmati kaum yang tidak langsung hubungannya dengan zakat, maka pengeluaran itu bukanlah dinamakan sedekah. Karena dengan pengeluaran itu tidak dapat disempurnakan keperluan-keperluan pribadi saudara-saudara yang lain. Maka ini adalah pengeluaran jenis ketiga dan bukan termasuk zakat maupun sedekah. Tapi halnya sangat penting dan dapat memberikan pahala yang besar kepada seseorang. Sekarang bukan lagi masa jihad atau berjuang dengan pedang. Maka bantuan uang yang diberikan untuk menyiarkan Islam atau memperkuat organisasi jemaah dikeluarkan dari bagian ini. Bagian ini akan termasuk di bawah perintah yang separuh pertama dari ayat wajahidu bi amwalikum wa anfusikum, dan berjuanglah kamu dengan harta dan diri atau jiwa kamu, yakni di dalam surah At-Taubah. Adapun bagian yang kedua dapat disempurnakan apabila sewaktu-waktu di samping mengeluarkan uang, seseorang itu akan meluangkan waktunya untuk bertablik atau untuk kemajuan jemaat dalam bidang taklim dan tarbiyat. Hal ini bisa kita lihat di dalam tafsir kabir surah Al-Baqarah ayat yang keempat juga. Pembayaran canda yang telah ditetapkan sebagai kewajiban oleh Hadrat Masih Maud alaihissalam pendiri Ahmadiyah
kepada setiap orang Ahmadi, yakni orang-orang yang telah berbeat, bergabung ke dalam jamaah, di mana orang yang berturut-turut mereka tidak membayarnya sampai 3 kali, dia boleh dikeluarkan dari jamaah, adalah di luar zakat sama sekali. Bukanlah zakat, maksudnya. Jadi canda itu berbeda. Demikian juga Hadrat Masih Maud alaihissalam menurut Risalah Al-Wasiyat dalam buku beliau yang telah memerintahkan supaya canda wasiat dimasukkan ke pusat Anjuman Ahmadiyah bagian Bahesti Makbarah. Itu juga bukan zakatnya. Ringkasnya, zakat adalah suatu perintah lain yang wajib ditunaikan di samping bermacam-macam canda-canda yang lain-lain. Wajib membayar zakat dengan tanpa diniatkan untuk bayaran zakat, itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu lagi ingin saya sampaikan berkenaan dengan hikmah zakat. Para pendengar Pelita Ilahi yang dianugerahi kasih sayang ilahi, zakat adalah pembayaran yang telah diwajibkan oleh Al-Quran. Adapun hikmahnya adalah semua harta kekayaan yang diperdapat atau didapati oleh manusia itu didapat dari pertolongan dan bantuan orang lain. Di dalam usahanya itu seringkali orang lain ikut juga andil atau ikut serta. Sekalipun secara perorangan hak orang lain telah disempurnakan, namun masih ada juga yang tinggal dalam harta kekayaan dimaksud. Misalnya, seorang yang kaya mengambil keuntungan dari sebuah tambang. Dia telah membayar upah kerja dengan cukup. Tetapi itu adalah upah dari jerih payah mereka. Menurut Al-Quran, hak mereka masih tetap ada dalam harta kekayaan si kaya tadi. Al-Quran telah mengatakan, semua sumber kekayaan di dunia ini adalah dijadikan untuk semua umat manusia, bukan hanya untuk orang-orang tertentu saja. Jadi, walaupun hak upahnya si pekerja sudah dibayar, tapi hak milik mereka masih belum terkeluarkan. Hak mereka baru akan terpenuhi apabila ditambah pemberian lagi premi. Bahkan dengan ini pun masih belum juga terbayar, karena dengan demikian tambahan itu baru akan terbayar kepada beberapa orang saja. Padahal orang-orang dunia lainnya masih punya hak dalam kekayaan tersebut yang masih belum terbayar. Maka Islam memerintahkan supaya sebagian dari hasil kekayaan ini diberikan pula kepada pemerintah, agar ia dapat membelanjakannya sebagai keseluruhan untuk semua. Demikian juga halnya dengan petani yang penghasilan kehidupannya dari bumi pertanian. Walaupun mereka makan buah jerih payahnya sendiri, tetapi dia telah mengambil faedah dari bumi yang memang telah dijadikan untuk faedah umat manusia semua. Maka Al-Quran Karim memerintahkan juga untuk menyerahkan sebagiannya kepada pemerintah, supaya dapat dibelanjakannya untuk faedah bersama. Begitu juga terhadap kaum pedagang. Mereka berdagang dengan harta miliknya. Akan tetapi maju mundurnya perdagangan itu tergantung kepada keamanan dalam negeri. Dan untuk menjaga keamanan itu diperlukan bantuan tiap-tiap perorangan. Untuk bagian inilah Islam mewajibkan zakat, supaya hak semua dapat dibayarkan melalui pemerintah. Dan lagi, orang yang mengumpulkan harta kekayaan itu telah menghalangi orang lain dari memanfaatkan harta yang dikumpulkannya tersebut,
yang sedari mula mereka mempunyai hak di dalamnya. Oleh karena itu, Islam telah mewajibkan supaya membayar zakat. Sekalipun mereka, yakni orang-orang kaya, sudah membayarkan zakat usahanya, upah-upah preminya, tetapi itu adalah sebagai imbalan dari hasil kekayaannya yang menjadi hak buru-burunya. Tapi zakat kedua ini diwajibkan karena dia telah mengumpulkan hartanya yang menyebabkan orang lain terhalang dari memanfaatkannya. Hal ini bisa dilihat di dalam tafsir Kabir, surah Al-Baqarah, surah 2 ayat yang keempat. Adapun peraturan susunan zakat berlaku adalah mengandung hikmah. Jika perihal zakat diberikan tanpa menetapkan waktu dan jumlahnya, akan banyak orang yang tidak membayarnya. Karena itu syariat telah menentukan iuran itu sedikit demi sedikit. Bayarlah menurut yang tertentu. Jika mau menambahnya, tentu balasannya akan bertambah banyak juga. Tetapi yang tidak mau membayar jumlah yang sudah ditentukan, dia akan berdosa. Jadi hendaklah memenuhi apa yang telah ditentukan. Selain daripada itu, maksudnya juga pengeluaran zakat ditentukan adalah setelah orang tidak dapat disempurnakan kebutuhannya dengan perseorangan. Misalnya, seorang miskin dia membutuhkan uang 100.000. Mungkin ada yang bertanya, bagaimana orang yang miskin membutuhkan uang 100.000 itu? Ya. Atau orang kaya kah? Tapi ini bisa terjadi. Misalnya, ada seorang pedagang. Dia mengalami kerugian dalam perdagangannya. Ia memerlukan 100.000 untuk meneruskan perdagangannya. Orang yang seperti ini dapat juga diberi zakat. Jadi zakat dapat dibagikan kepada orang yang miskin untuk keperluan hidupnya, dan dapat juga diberikan kepada orang yang butuh hendak meneruskan perdagangannya, dan ia sebagai orang dagang. Untuk orang yang seperti ini tidak dapat ditolong dengan iuran perseorangan. Ada pula orang yang tidak mau meminjam dari seseorang lain karena malu. Sekalipun ia lapar, dia tidak mau menyatakan kebutuhannya kepada orang lain dengan meminta-minta pertolongan. Orang yang bertabiat seperti ini memang ada dan harus pula mendapat perhatian. Maka sebab itu, agama telah mengaturnya pula, supaya pemerintah memungut zakat dari orang-orang kaya dan membagi-bagikannya kepada orang-orang yang miskin, seperti tersebut tadi, itu supaya orang yang bertabiat pemalu seperti itu dapat tertolong. Hal ini bisa kita lihat di dalam buku Malaikatullah halaman 62 sampai dengan 63. Para pendengar Pelita Ilahi yang dianugerahi kasih sayang ilahi, itulah seputar zakat. Mudah-mudahan kita dapat mengamalkannya, apa-apa yang tadi telah disampaikan, yang mana dikutip dari buku pedoman zakat oleh Mian Abdul Haq, yang telah diterbitkan oleh Jamaah Ahmadiyah Indonesia tahun 1982, dari halaman 5 sampai dengan halaman yang ke-14. Insya Allah Ta'ala akan kita lanjutkan kembali untuk kita lebih dalam lagi memahami berkenaan dengan zakat. Wassalamu ala manittaba'al huda wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Amin.